Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Melviana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, kelas 2A, NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutang piutang yang meliputi hadis tentang hutang piutang, pengertian tentang hutang piutang, hal-hal yang dilarang dalam hutang piutang, hukum dalam hutang piutang, dan contoh hutang piutang. Ini saya akan membacakan hadis tentang hutang piutang yang berbunyi man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhoda yuridu islafaha aslafahullah, yang artinya siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai dengan maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya, dan sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah istilah pinjaman yang mengacu pada aset tertentu yang diperoleh dengan meminjam dari orang lain. Sedangkan dari sudut pandang pemberi pinjaman, kita dapat berbicara tentang pinjaman yang dimaksudkan untuk meminjamkan properti kepada orang lain dengan syarat akan dilunasi pada akhir periode pinjaman. Pemahaman yang mendalam tentang pinjaman disebut qard dalam pembahasan fikih. Qard mengacu pada uang yang dipinjamkan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dan mendapatkan kembali jumlah yang sama jika diberi kesempatan. Akad qard tersebut tentunya harus dibedakan dengan akad muamalah yang bersifat bisnis atau pembiayaan. Prinsip yang dianut dalam perjanjian keuangan adalah bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan atau kerugian karena alasan yang disepakati para pihak. Hutang piutang adalah perjanjian untuk memberikan sesuatu yang berharga atau uang dengan syarat mengembalikannya dengan harga yang sama. Tambahan barang atau uang yang dikembalikan disebut bunga. Jika ada dan termasuk bunga disebut riba dan tidak diperbolehkan. Namun, karena rasa terima kasih dengan sukarela memberikan layanan tambahan yang tidak diperlukan sebelumnya, maka ini diperbolehkan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam hutang piutang. Yang pertama yaitu pemberi hutang menagih hutang sebelum tanggal tempo yang sudah perjanjian antara pemberi dan penerima hutang. Yang kedua, pemberi hutang dilarang untuk memberikan hutang dengan dasar adanya riba. Kalau memberi hutang harus didasari dengan membantu seseorang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Kalau didasari dengan adanya riba, maka hukumnya haram. Yang ketiga, penerima hutang membayar hutang di luar tanggal tempo yang sudah kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat, penerima hutang tidak segera melunasi hutang padahal dia sudah mampu melunasinya. Maka perbuatan itu tidak diperbolehkan. Itu yang dilarang dari hutang piutang. Apabila sudah jatuh tempo dari perjanjian antara penerima dan pemberi hutang, maka sebelum jatuh tanggal tempo sudah melunasinya. Atau pas tanggal tempo, jangan sampai melewati tanggal tempo. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang adalah merupakan pokok bahasan yang memiliki dasar hukum dalam Islam dan dalam Al-Quran serta dalam hadis dan ijma'. Secara khusus itu adalah perbuatan sunnah bagi pemberi pinjaman, sedangkan itu adalah perbuatan yang sah atau halal bagi pemohon pinjaman atau peminjam. Dasar hukum kredit atau hutang merupakan bagian dari ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah karena rahmat yang melembutkan segala sesuatu dan menghilangkan kesedihan mereka yang menerima pinjaman. Memberi hutang adalah salah satu bentuk kecintaan dari sebagian ulama, terkadang meyakini bahwa memberi hutang lebih berharga daripada sedekah. Karena hutang merupakan bentuk pertolongan yang sangat dibutuhkan seseorang. Sementara hibah atau sedekah terkadang bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi orang tersebut. Jadi, hukum dari hutang piutang ini sangat dianjurkan apabila kita ingin membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Para ulama kan tadi bersepakat kalau hutang piutang lebih baik daripada sedekah, tapi itu sama saja sama-sama baik. Bedanya kalau hutang piutang itu membantu dalam keadaan mendesak, kalau sedekah itu
kita ingin sedekah kepada siapa, yang penting kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi hukum hutang piutang itu bukannya wajib tapi sangat diharuskan. Bukan diharuskan tapi itu kayak disunahkan gitu. Kayak kita memberi hutang itu dengan didasari untuk membantu. Kalau dengan adanya riba maka tidak diperbolehkan. Jadi kita apabila memberi hutang harus didasari dengan rasa membantu dan rasa bersyukur kita sudah mempunyai rezeki yang banyak, terus membantu kepada orang yang membutuhkan. Tidak dengan didasari riba. Kalau didasari riba tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Selanjutnya, hard adalah cara meminta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hard berarti baik hati kepada orang lain, mencintai mereka, memudahkan mereka, dan menawarkan jalan keluar dari kesedihan yang melingkupi mereka. Hukum pengampunan hutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi. Namun umumnya hukum pengampunan hutang adalah sunnah. Namun apabila pembayaran hutang yang menjadi sah menjadi wajib dibayarkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk pengobatan karena anggota keluarga sakit. Hukum memberi hutang bisa jadi haram, misalnya meminjamkan untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti membeli miras, berjudi, dan lain-lain. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang contoh hutang piutang. Misalnya, saya berhutang 50 juta ke bank. Nah, itu kita kesepakatan saya. Saya kesepakatan dengan pihak bank mau membayarnya secara musiman atau cicilan selama 1 bulan. Misalnya, kalau musiman itu 6 bulan sekali. Misal 50 juta, nanti bayarnya jadi 56.500.000. Jadi bunganya ada 6.500.000. Karena itu mendesak, jadi bisa diperbolehkan apabila sama-sama ridho. Tapi apabila salah satu dari pihak bank atau pihak yang penerima pinjaman dari pihak bank itu dia merasa dirugikan, maka itu termasuk riba dan tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Jadi apabila mendesak terus membutuhkan uang ke bank, kita harus sama-sama ridho agar diridhoi oleh Allah. Dan apabila cicilan misalnya 50 juta itu mau dilunasi selama 3 tahun dan dicicil selama 1 bulan. Itu 1 bulannya kita membayar 1.500.000 sampai 3 tahun. 3 tahun itu maka 50 juta kita lunas. Jadi tergantung kesepakatan dari pihak bank dan si penerima pinjaman atau penerima hutang tadi. Sekian dari penjelasan saya tentang hutang piutang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.